juga insight seputar metode ECL. Untuk itu, kepada Bapak Tirta, waktu, layar, dan perhatian kami semuanya kami serahkan kepada Bapak. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan perjuangan, terutama di komoditi karet regional 5. Sebelum saya menyampaikan materi, saya juga ingin menyapa ini Mbak Dia, terutama kepada Bapak saya ini, Bapak andalan, Bapak Tatang. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir dan izin Pak nggak kawal produksi. Nanti setelah Zoom saya kawal produksi Pak, tenang aja Pak. Jadi sepertinya saya langsung saja bagi ya izin. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya menyampaikan tentang sharing session hari ini, yang mana kita tahu dalam geometri kita ada key elemen yaitu ECL, yaitu exceeding expectation, continuous learning, serta leader create leader. Jadi ini yang sudah alhamdulillah yang sudah saya terapkan di upskilling saya, upskilling warna biru di Kebun Kalisanam Kota Belajar, yaitu implementasi ECL pada optimalisasi tata guna panel sadap kulit atas. Berikut adalah profil saya. Saya lulusan dari Universitas, selalu menetapkan standar aspiratif yang melampaui batas nalar melalui strategi agresif dan tepat sasaran, dan didukung berbagai alternatif solusi terencana untuk mencapai hasil di atas target serta menciptakan nilai tambah. Lalu untuk continuous learning-nya selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan keras untuk terus belajar dari berbagai sumber, terbuka terhadap sudut pandang baru, dan memahami substansi agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, efisien, dan cepat. Lalu yang ketiga, leader, yaitu selalu memberikan kepercayaan penuh dan mendorong anggota tim untuk terus berkembang melalui delegasi, sehingga mampu mengambil keputusan secara terukur agar siap menjadi pemimpin masa depan. Dan berikut adalah salah satu yang saya lakukan di upskilling saya, yaitu Warnawiri. Yaitu yang pertama di exceeding expectation di Objectivity, menghasilkan output berkualitas maksimal dari sumber daya yang ada di upskilling Warnawiri. Di mana di upskilling Warnawiri sendiri saya memegang komoditi karet. Kita tahu kalau karet produksinya non-stop seperti itu. Kedua, ada continuous learning-nya. Kita harus bisa mengefisiensi biaya operasional dengan pemilihan solusi yang cerdas dan tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah leader, keputusan dan ritme kerja yang lebih cepat untuk mencapai target AKP tepat waktu. Seperti itu. Lalu di upskilling saya sendiri, kita ada beberapa masalah, yang mana yang pertama adalah sesuai dengan judul saya, panel terlalu tinggi. Untuk SKA itu adalah sadap kulit atas. Jadi ada dua metode dalam panel karet. Yang pertama SKA, sadap kulit atas, dan kedua sadap kulit bawah, yaitu mengarah ke bawah. Dan tepatnya di tahun 2006 mencapai ketinggian lebih dari 2 meter untuk di tempat kami. Lalu berikut juga ada faktor usia. Rata-rata kami penyadap itu pekerja borongan, yang mana usia itu tergolong cukup banyak yang senior, 45 tahun sampai 60 tahun ke atas. Dan kendalanya mereka ketika pencahayaannya kurang atau memang cuaca kurang mendukung, itu agak kesulitan untuk menjangkau panel bagian atas atau panel yang lebih tinggi. Dan juga, nah ini kita yang penting di
kebun karet adalah jangan sampai adanya kehilangan produksi atau mutu irisan ini tidak sesuai, maksudnya tidak masuk ke mangkoknya kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sebenarnya untuk panel ini ada SE Mbak Dia dari tim HO tentang pengelolaan SKA, yang mana itu yang saya jadikan salah satu cara untuk mengoptimalkan salah satu kendala yang ada di afiliasi saya. Jadi yang pertama adalah saya melakukan malsadap di pohon karet tersebut. Jadi malsadap ini adalah kita membuat pola untuk memastikan irisan sadap itu sesuai dengan standar SOP seperti itu. Yang mana kita untuk SKA kita 1/4. Jadi di pohon itu mungkin ada beberapa kita melaksanakan pelatihan sadap karet yang sudah dihadiri oleh Pak Kadif juga, Bapak Kadif Pak Hendro, menjelaskan bagaimana cara penggunaan pisau sadap, baik itu pisau pacekung ataupun pisau swadesi. Mungkin teman-teman dari kebun karet regional 5 sudah paham, dan ada juga beberapa video tutorial yang dibuat oleh Pak Kadif itu sudah tersebar di kebun karet. Lalu kita juga selalu adanya IHT atau pelatihan atau info training, yang mana ini selalu kita lakukan pertama di awal tahun, kedua itu biasanya kita mengingat kembali itu ketika saat bulan ini juga, yang mana di puncaknya LATEK sekitar bulan dari 2023, 2024 dan baru tereksekusi di 2025. Alhamdulillah untuk Afdeling Wonogiri sendiri total produksi kebun Kalisanen mencapai 110% terhadap RKP 2025 dan tetap tercapai 117 terhadap produksi tahun lalu 2024. Lalu untuk 2006 sendiri tercapai 113 48% terhadap RKP, 2025 telah tercapai 109 terhadap produksi tahun lalu di 2024. Yaitu terus juga optimalisasi SKA lebih teratur dengan bantuan pekerjaan malsadap yang kita lakukan, jadi lebih terukur, tidak kalau kata orang Madura itu tidak terubus, tidak terlewat. Jadi dalam pohon itu, kalau kata Pak Kadif, ketika kita menghadap pohon, kita pegang pas di tengah-tengah hidung kita itu bagian 1/4 itu tidak melebihi garis, tidak terukur. Lalu ada latek yang keluar dari jalur sadapan, lalu butuh lama mengarahkan latek. Jadi ketika para penyadap itu menyadap, ketika terlalu tinggi itu mereka harus masih menunggu lateknya itu masuk ke dalam mangkok, baru mereka tinggalkan. Dan itu bisa memakan waktu 10-20 detik. Dan pohon perhanca itu cukup banyak kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengefisiensikan waktu supaya tidak mempersulit penyadap. Lalu ada tenaga sadap yang masih belum mau pindah panel karena masih terlalu nyaman, belum terbiasa. KP 2026 sampai dengan 21 Mei kemarin dan telah tercapai 108,49% sampai dengan 21 Mei tahun 2025 lalu. Seperti itu. Jadi progres yang saya kerjakan ini alhamdulillah tetap menunjukkan hasil yang positif untuk peningkatan produksi karet kami. Lalu tidak lupa kita ada yang mana rata-rata progres kenaikan produksi di tahun tanam 2006 setelah optimalisasi tersebut dalam 1 tahun itu rata-rata meningkat 110% terhadap produksi sebelumnya. Jadi tiap bulan ke bulan itu walaupun kita ada kendala di beberapa bulan itu ketika kita terjadinya gugur daun itu jelas menurun. Dan penyadap pun tetap mengerjakan tersebut kayak gitu. Jadi produksi kita tetap ada progres kenaikan. Di exceeding expectation dengan menetapkan standar tinggi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi target yang diberikan, selalu berusaha lebih baik dari hari kemarin, dan yang terakhir serta harus memiliki beberapa rencana untuk tercapainya target yang ditetapkan.
Yang kedua ada continuous learning. Kita selalu mengadakan in-house training misalkan pada karyawan, karena kita di tim karet itu, terutama di komite karet, selalu mengingatkan. Bapak manajer kami itu selalu mengingatkan, tidak pernah bosan selalu mengingat. Jadi itu juga